Halo, perkenalkan nama saya Elvrian Berslepu dengan NIM 210309162 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta aktifannya. Yang pertama, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Yang pertama, pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan volume saliva, kemudian di dalam gizzard akan diproses secara mekanis dan hidrolisis. Kemudian dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu sekum, rektum, dan kolon. Yang kedua itu pada ruminansia. Proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba rumen menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat ini yang dihasilkan akan diubah menjadi PFA, CO2, dan juga CH4. Pertanyaan kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Di dalam metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik, yaitu yang pertama itu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, kemudian membentuk banyak senyawa kimia yang penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati memiliki fungsi sangat penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya menyimpan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, kemudian menyimpannya, lalu mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun serta terlalu rendah. Yang ketiga, jelaskan pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. Kemudian pepsin dan HCl akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri dari lapisan otolicin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel klomat yang menghasilkan lendir dan sekresinya dapat membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Kemudian sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein, protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap di dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen akan menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga dihasilkan amonia atau NH3.
Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amino yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya di dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintetis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkannya oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan akan diserap juga oleh darah melalui dinding rumen, kemudian dibawa ke hati dan akan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin akan dikembalikan ke dalam rumen melalui saliva dan ada juga yang akan langsung menembus dinding-dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian akan dibuang. Yang pertanyaan keempat, jelaskan proses metabolisme protein. Di dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyric fibrisulfat menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Pertanyaan kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus halus karena zat ini tidak larut di dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut di dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap akan masuk ke peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracikus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap akan mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang menyangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringannya. Kemudian pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida
sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh estrase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu ini mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, dan asam lemak bebas serta gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan di dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak serta gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang kemudian akan dibawa ke aliran darah. Yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini akan dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Asam tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi PFA. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminian masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Kemudian asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan juga metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dari 2 karbon. Step 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA, kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adipose. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat, kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua,
asam amino ketogenik akan diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Brett. Melalui ketiga syarat tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, CO2 atau karbon dioksida, kemudian H2 atau air, seperti halnya dengan karbohidrat. Sekian dari penjelasan